Kamajaya dan Kamarati. Batara Kamarjaya adalah salah satu di antara banyak dewa dalam agama Hindu maupun dalam cerita wayang Purwa. Ia terkenal tampan, berbudi luhur, jujur, berhati lembut, dan kasih sayang kepada istri. Istrinya bernama Dewi Rati, tidak kalah terkenal karena cantiknya dan seluruh laku, watak, dan budinya sama dengan suaminya. Pasangan suami istri dewa itu amat rukun dan masing-masing selalu menjaga kesetiaan lahir batin dan sehidup semati. Dalam kehidupan khususnya masyarakat Jawa, kerukunan pasangan Batara Kamajaya dan Dewi Ratih merupakan idola. Setiap upacara pengantin Jawa selalu diharapkan agar pasangan itu hidup rukun, damai, dan saling setia seperti pasangan Kamajaya dan Dewi Ratih. Apabila di kemudian hari pengantin itu dikaruniai putra agar berwajah tampan seperti Batara Kamajaya, dan apabila putri agar berwajah cantik seperti Dewi Ratih. Sama halnya seperti orang Islam yang mengharapkan berputra tampan seperti Nabi Yusuf dan berputri cantik seperti Sulaiha. Salah satu karya sastra lama yang menceritakan tentang kisah cinta Batara Kamajaya dan Dewi Ratih ialah buku Semara Dahana. Penulis buku Semara Dahana adalah Empu Darmaja yang hidup pada zaman Kerajaan Kediri. Dalam buku itu dikisahkan terbakarnya Batara Kamajaya. Semara berarti asmara, Dahana berarti api. Penyebab terbakarnya Batara Kamajaya adalah Dewa Siwa atau Batara Guru. Ada pendapat bahwa isi buku Semara Dahana merupakan gambar kisah putra kerajaan Daha, sebelum itu bernama Kediri, dengan putri kerajaan Jenggala. Putra kerajaan Daha bernama Hinu Kertapati dan putri kerajaan Jenggala bernama Chandra Kirana. Masyarakat kerajaan Daha pada waktu itu percaya bahwa Hinu Kertapati adalah penjelmaan dari Batara Kamajaya, sedangkan Chandra Kirana penjelma dari Dewi Ratih. Maka nama buku Semara Dahana merupakan sindiran kisah cinta di kerajaan Daha. Banyak ahli sastra Belanda yang melakukan penelitian buku Semara Dahana itu dan dimuat pada Bibliotheca Javanica, dalam bahasa Belanda disimpan di Perpustakaan Nasional. Buku Semara Dahana yang asli ditulis dengan tulisan bahasa Jawa kuno dalam bentuk tembang atau puisi. Profesor Dr. Raden Mas N.G. Probadjaraka telah melakukan ulasan cukup baik yang dimuat dalam bukunya Kepustakaan Jawi dengan tulisan Latin bahasa Jawa halus, diterbitkan oleh penerbit Jambatan untuk cetakan pertama pada tahun 1952. Ringkasan isi buku Semara Dahana sebagai berikut. Pada suatu musyawarah, para dewa diketahui bahwa Suralaya akan diserbu oleh bala tentara raksasa. Serangan itu akan dipimpin oleh Raja Nila Rudraka. Semua dewa merasa tidak mampu menghadapi kesaktian Raja Nila Rudraka. Seluruh dewa merasa panik bagaimana cara mengatasi bahaya itu. Kebetulan pada waktu itu Dewa Siwa atau Batara Guru, rajanya para dewa, baru bertapa. Kemudian para dewa mengadakan musyawarah. Keputusan musyawarah menunjuk Batara Kamajaya untuk membangunkan Batara Guru dari tapanya. Berangkatlah Batara Kamajaya ke pertapaan Batara Guru. Sesampainya di pertapaan, Batara Kamajaya tidak berani mendekat Batara Guru yang sedang bersemedi. Dicarilah akal untuk membangunkan Batara Guru dari tapa. Kemudian Kamajaya melepaskan panah bunga berkali-kali, tetapi tidak membawa hasil. Panah bunga yaitu kekuatan tenaga dalam dari seorang yang ditunjukkan kepada orang lain
agar tercium harumnya suatu bunga. Batara Kamajaya tidak putus asa. Kemudian dilepaskan panah Pancawisaya, ditunjukkan kepada Batara Guru. Pancawisaya itu berupa rindu pada suara merdu, rindu pada rasa enak, rindu pada belayan kasih sayang, dan rindu pada bau yang harum. Seketika Batara Guru timbul rasa rindu kepada Dewi Uma permaisurinya. Setelah bangun dari tapanya, ternyata yang ditatap di depannya adalah Batara Kamajaya. Timbul marah yang tak terhingga. Batara Kamajaya dipandang memakai mata tiga yang berada di dahinya. Pandangan itu memancarkan api yang menyala-nyala. Maka terbakarlah Batara Kamajaya dan mati seketika itu. Kemudian Batara Guru kembali ke Kahyangan. Dewi Rati sangat berduka cita mendengar berita suaminya mati terbakar. Ia bermaksud mati obong atau membakar diri bersama suaminya sebagai rasa cinta dan kasih. Kemudian Dewi Rati menyusul ke tempat suaminya mati terbakar. Sesampainya Dewi Rati di tempat suaminya terbakar, maka atas kehendak Batara Guru api menyala kembali lebih besar. Lambaian nyala api itu tampak bagaikan lambaian tangan Batara Kamajaya memanggil Dewi Rati agar mendekatnya. Maka Dewi Rati tanpa ragu sedikit pun lalu terjun ke dalam nyala api tersebut. Demikianlah Dewi Rati telah menyatu dengan suaminya. Mengetahui kejadian itu, seluruh dewa berduka cita. Mereka sadar bahwa kematian Batara Kamajaya karena keputusan sidang para dewa untuk mengatasi bahaya yang mengancam Kahyangan. Oleh karena itu, para dewa berusaha memohon ampun atas kesalahan yang diperbuat oleh Batara Kamajaya. Selain itu, para dewa memohon agar Batara Guru berkenan menghidupkan lagi Batara Kamajaya dan Dewi Rati. Akan tetapi Batara Guru tidak dapat mengabulkan permohonan itu karena mempunyai pandangan yang lebih jauh. Batara Guru menghendaki keturunan atau kelestarian kehidupan manusia di Arcapada atau di dunia. Maka Batara Kamajaya diperintahkan agar tinggal pada setiap hati atau rasa orang laki-laki, dan Dewi Rati tinggal pada setiap hati atau rasa orang perempuan. Dengan demikian, antara orang laki-laki dan perempuan selalu rasa timbul cinta dan kasih, sehingga kelangsungan hidup di dunia dapat dipertahankan. Sekembalinya Batara Guru di Kahyangan, dijemput oleh Dewi Uma permaisurinya. Pasangan dewa itu saling melepaskan rindu karena cukup lama tak berjumpa. Tak beberapa lama berselang, dengan kembalinya Batara Guru ke Kahyangan, lalu Dewi Uma hamil. Pada saat Dewi Uma hamil muda, para dewa datang menghadap untuk menghormati kembalinya Batara Guru dari bertapa. Kedatangan para dewa membawa hewan tunggangan masing-masing. Salah satu dewa itu adalah Batara Indra, menunggang gajah yang terkenal besarnya. Pada waktu itu Batara Guru baru duduk didampingi oleh Dewi Uma, permaisurinya. Melihat kedatangan Batara Indra menunggang gajah yang besar itu, Dewi Uma sangat terkejut, takut dan menjerit-jerit. Batara Guru menghibur dan meredakan rasa takutnya permaisuri. Dalam hati Batara Guru telah mengetahui apa yang akan terjadi akibat dari perasaan takut permaisuri yang sedang hamil muda itu. Maka ia berkata, sudah menjadi kehendak Sang Hyang Tunggal bahwa Dewi Uma akan melahirkan cabang bayi laki-laki berkepala gajah. Setelah sampai waktunya, benarlah Dewi Uma melahirkan bayi laki-laki berkepala gajah. Putra Dewi Uma itu diberi nama Batara Ganesha. Tidak lama kemudian, Kahyangan kedatangan bala tentara Raja Nilarudraka. Maksud kedatangan Raja Nilarudraka adalah ingin melamar bidadari Kahyangan untuk dijadikan permaisuri. Para dewa tidak dapat meluluskan lamaran itu.
sebab semua makhluk di Arcapada telah diatur oleh Dewata untuk jodohnya masing-masing, yaitu dewa dengan dewi atau bidadari, satria dengan putri, pandita dengan endang, raksasa dengan raksasi, dan seterusnya. Karena permintaan Raja Nilarudraka ditolak, maka terjadilah perang antara bala tentara dewa menghadapi bala tentara raksasa. Para dewa tidak mampu menghadapi serangan itu. Batara Guru memutuskan agar Batara Ganesha yang masih kecil itu maju ke medan perang. Terjadilah perang yang semakin seru. Semua bala tentara raksasa dihadapinya dengan gigih. Anehnya, setiap bala tentara raksasa dapat dibunuhnya Batara Ganesha bertambah besar. Seluruh bala tentara raksasa dapat dibinasakan. Akhirnya Batara Ganesha perang tanding 1 lawan 1 dengan Raja Nilarudraka. Perang dahsyat, adu kesaktian dan adu kekuatan itu sangat ramai. Dalam perang itu, salah satu taring dari Batara Ganesha patah. Dalam perang ini, Raja Nilarudraka dapat dibinasakan dan dibunuh. Karena Batara Ganesha hanya mempunyai satu taring, maka diberi nama Eka Denta. Eka berarti satu dan Denta berarti gading atau taring. Dalam agama Hindu, patung Ganesha digambarkan gemuk berperut gendut sebagai lambang dewa ilmu pengetahuan. Patung Ganesha dalam posisi duduk bersila. Tangan kanan memegang patahan gading dan telapak tangan kiri terlentang di atas paha kaki kiri memegang separuh batok kepala. Belalai menjulur menuju batok kepala yang di tangan kiri sebagai lambang tidak henti-hentinya menuntut ilmu.